Kehadiran pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang besar dalam bidang pendidikan, di mana saat pandemi COVID, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti pelaksanaan pembelajaran daring, yang mana hal tersebut menjadi kendala bagi siswa yang tidak memiliki HP atau media elektronik lainnya. Selain itu, saat pembelajaran daring, guru-guru terlalu banyak dalam memberikan tugas, padahal siswa tersebut belum sepenuhnya memahami materi yang disampaikan, sehingga hal tersebut membuat siswa jenuh dan bosan dan menyebabkan menurunnya motivasi belajar siswa. Maka hal tersebutlah yang banyak menyebabkan siswa tidak melanjutkan pendidikan atau memilih untuk putus sekolah. Program pendidikan masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru, terdapat sebuah program pendidikan, yaitu program kelompok belajar atau disingkat Kejar. Adapun program Kejar ini khusus diperuntukkan bagi masyarakat dengan memberikan pengetahuan dasar. Program ini merupakan kebijakan pendidikan yang mendukung kegiatan pemberantasan buta huruf bagi masyarakat Indonesia yang tidak berkesempatan bersekolah dan putus sekolah. Adapun kegiatan ini menggunakan bahan belajar dengan pendekatan yang intensif ke arah keahlian dalam keterampilan dan pengetahuan yang tentunya akan berguna bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam hal ini, program Kejar dilaksanakan secara fleksibel yang berarti menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu. Dan untuk fokus kegiatan dalam program ini ialah diskusi, membaca, menulis, dan berhitung. Program sekolah yang ditawarkan. Adapun program sekolah yang ditawarkan sebagai praktik pendidikan di masa pandemi COVID adalah program sekolah alternatif. Sekolah alternatif merupakan sebuah tempat belajar mengajar yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi anak-anak yang telah putus sekolah. Adanya sekolah ini memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak yang telah putus sekolah untuk mendapatkan pendidikan kembali. Program sekolah alternatif. Yang pertama, kegiatan persekolahan lebih fleksibel. Yang kedua, pelaksanaannya dapat dilakukan di rumah warga atau juga bisa dilakukan di balai desa. Yang ketiga, tutor atau pengajar sekolah alternatif ini bisa melibatkan relawan atau tenaga pengajar yang bersedia memberikan bimbingan kepada anak-anak. Dan yang keempat, mengenai pendanaan sekolah dapat melibatkan berbagai pihak seperti LSM, pemerintah, dan komunitas tertentu guna mendukung perkembangan dan keberlangsungan sekolah alternatif ini. Yang kelima, kegiatan di sekolah ini tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, melainkan juga mengadakan kegiatan seperti kesenian dan kegiatan yang melatih keterampilan anak. School Well-being dalam program sekolah alternatif. Dalam pelaksanaan program sekolah alternatif akan mewujudkan dimensi school well-being, yaitu loving dan being. Berikut ini penjelasan mengenai dimensi loving dan being dalam sekolah alternatif, yaitu untuk dimensi loving lebih mengacu terhadap lingkup sosial pembelajaran. Pada sekolah alternatif ini, ruang lingkup sekolah yang lebih kecil memungkinkan bagi siswa, guru, dan teman sebaya untuk memiliki interaksi yang baik. Tentunya, komunikasi dan hubungan yang baik akan menciptakan suasana belajar yang harmonis dan para siswa akan menjadi lebih bahagia saat mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian untuk dimensi being lebih mengarah kepada sekolah yang senantiasa mendorong siswa untuk mengasah soft skill dan kreativitasnya. Hal ini sesuai dengan implementasi sekolah alternatif, di mana dalam hal ini sekolah tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, melainkan juga mengadakan kegiatan kesenian dan keterampilan lainnya, guna mengasah keterampilan dan kreativitas siswa. Adapun manfaat program sekolah alternatif. Yang pertama, membantu pemerataan pendidikan nasional. Yang kedua, memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak yang telah putus sekolah agar mendapatkan pendidikan kembali. Dan yang ketiga, memiliki ruang lingkup sekolah yang lebih kecil memungkinkan siswa akan mendapatkan perhatian yang lebih personal sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Adapun pihak yang terlibat. Yang pertama yaitu relawan atau tenaga pengajar. Yang kedua, siswa-siswi sekolah alternatif. Yang ketiga, donatur seperti pemerintah, LSM, dan komunitas tertentu. Dan yang keempat, pemerintahan daerah.